Di sini sudah jadikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botoso seru gitu ya. Selalu hadapi masalahnya semua jadi Smoipus Solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Oke kawan-kawan, sebagaimana yang diamankan Permen RB nomor 23 tahun 2019 bahwa tahun ini akan ada soal analogi. Nah, namun ya mungkin tidak banyak gitu ya, 1 sampai 2 soal lah. Untuk itu biar nanti memudahkan kita dalam menyelesaikan soalnya, maka kita harus banyak berlatih gitu ya, banyak membaca, banyak berlatih, kemudian banyak mengeksekusi soal-soal. Siapa tahu nanti ada beberapa jenis soal yang sama persis. Kalaupun tidak ya setidaknya kawan-kawan bisa memahami bagaimana mengeksekusi soal seperti ini gitu. Jadi kawan-kawan untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka pertama kawan-kawan buat padanan atau hubungan kata. Bisa buat hubungan melalui sebuah kata ataupun bisa dibuatnya dalam sebuah kalimat gitu kawan-kawan. Contoh misalkan kuda laut, kuda, banteng, bla 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 gitu. Berarti buat kata. Kalau kata apa misalkan kuda laut adalah jenis hewan. Nah, berarti kalimat nih. Kuda laut adalah jenis hewan liar. Ini berarti ini hewan liar ya. Kalau kita buat kalimat ini satu, misalkan kuda laut adalah jenis hewan liar, liar, liar gitu kan ya. Sedangkan kuda boleh itu kan pakai gitu. Sedangkan kuda adalah jenis hewan tidak liar, yaitu hewan ternak gitu kan ya. Boleh. Nah, maka nanti si banteng ini juga sama. Banteng adalah jenis hewan liar, sementara sapi adalah jenis hewan ternak. Masuk nggak? Masuk ya? Oke, pending dulu sebentar ya. Banteng adalah jenis hewan liar, sementara harimau adalah jenis hewan ternak. Wah, takut itu ya. Nggak ada yang ternak harimau. Sementara kucing adalah hewan ternak. Salah juga. Elang juga sama. Biawak, apalagi gitu ya. Berarti jawaban yang paling tepat ini adalah yang A. Begitu kan ya. Jadi buat kalimat boleh seperti ini, atau kata juga Bapak boleh. Kuda laut hewan liar, kuda hewan ternak boleh, banteng hewan liar, dan sapi adalah hewan ternak gitu kan. Ansen inap jadi mantap. Kalau mantap next soal nomor 2. Nah, nomor 2, selalu hadapi masalah yang menjadi Smoipus Solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Bensin bla bla bla, bensin mobil, angin bla bla bla. Kira-kira apa nih? Bensin adalah bahan bakar mobil, angin adalah bahan bakar. Kurang enak ya. Mobil bergerak. Nah, bergerak boleh. Mobil bergerak dengan bensin. Sementara roda bergerak dengan angin. Enggak ya, didorong roda mah ya, didorong, bukan ini wrong. Jalan bergerak dengan apa lagi ini wrong. Kincir bergerak dengan angin, atau kincir berputar gitu ya, dengan angin. Bisa jadi nih. Udara bergerak dengan angin, wrong juga. Kipas bergerak dengan angin. Yang ada juga kipas angin, ini wrong. Oh, berarti ya udah, jawaban yang paling tepat adalah C, kincir. Jadi ini kincir ya. Kincir gitu ya. Jadi ternyata bergerak atau berputar. Kincir bergerak dengan air. Atau kalau buat kalimat, mobil membutuhkan bensin untuk bergerak, kincir membutuhkan angin untuk berputar. Membutuhkan berarti boleh gitu juga ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Begitu kan Hansen? Inap, ini saya mantap. Kalau mantap next soal nomor 3. Selalu hari pemesanan semua jadi Smoipus Solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Lagi katanya ketahuan ya. Oke kawan-kawan nih, yang ini gerbong kereta, kamar apa nih, kaca, kamar jendela, kamar rumah, kamar mandi, kamar ruang ya. Oke. Kereta, gerbong adalah bagian dari kereta. Kamar adalah bagian dari ruang. Ruang kamar ya. Gerbong adalah bagian kereta. Kira-kira apa nih cepat ya? Padanan kata yang tepat untuk kedua kata ini apa kira-kira? Ayo. Gerbong merupakan bagian dari kereta. Bagian gitu ya. Bagian boleh kalau pakai kata juga. Gerbong bagian daripada kereta, sementara kamar ada bagian daripada kaca. Enggak ya. Jendela juga bukan. Kamar bagian daripada rumah. Betul ini ya. Kamar bagian daripada mandi. Enggak ya, kamar mandi yang ada juga. Kamar bagian daripada ruang. Enggak. Berarti kalau begitu jawaban yang benar adalah yang C, rumah. Jadi ini rumah. Sementara padanan kata yang dipakainya adalah bagian. Jadi rumah adalah bagian dari kamar, adalah bagian dari rumah. Jadi ke sini nih panahnya ya. Ke sini panahnya.
Oke, jadi gerbong bagian daripada kereta. Begitu kan? Understand? Idap-idap, jadi sama mantap kalau mantap. Next one number 4. Selalu ada masalah yang semua jadi semoyipus solution. Berapa? Iya betul, biar ilustrasi gitu kan ya. Biji, tunas, bunga, bla bla bla, daun, akar, buah, putik, mekar. Biji adalah bagian dari tunas. Enggak enak ya. Biji tumbuh jadi tunas. Tumbuh nih padanan katanya kayaknya. Berarti bunga tumbuh jadi apa? Iya, daun. Bunga jadi daun. Enggak. Bunga jadi akar. Apalagi bunga tumbuh jadi buah ya. Putih enggak. Mekar. Bunga tumbuh jadi mekar. Enggak ya. Berarti kalau begitu jawaban yang tepat itu adalah yang C. Bunga biji tumbuh jadi tunas. Sementara bunga tumbuh jadi buah. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Begitu kan? Understand? Inap-inap. Jadi mantap kan mantap. Next one number 5 nih. Number 5. Selalu hadapi masalahnya menjadi semua bus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Kering bla bla bla, bla 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 udara, kering ruang. Sungai udara, nggak enak, berarti wrong ini. Kering lahan, lahannya kering, udaranya sejuk. Bisa jadi lah, bisa jadi ya. Bisa jadi ini. Kering air, kering tidak ada air, hampa tidak ada udara. Ini juga bisa jadi, ini bisa jadi. Oke. Kering kolam renang udara. Wrong ini ya. Kering mati rasa, mati rasa. Siapa yang mati rasa nih ya? Ini juga wrong. Tinggal tugas kita ada milih satu di antara dua nih. Kering lahan itu kering, udara itu sejuk. Bisa jadi ya. Lahan itu kering, udara itu sejuk. Tapi yang paling tepat yang mana nih? Tidak ada air menyebabkan kekeringan, kering. Tidak ada udara menyebabkan hampa. Udaranya sejuk, lahannya kering. Bisa jadi sini juga, tapi yang paling enak itu adalah yang C ya kita kan ya. Kalau kayak gini berarti kawan-kawan harus hati-hati nih. Berarti padanan yang kata yang cocok adalah yang C nih. Air. Tidak ada air menyebabkan kering. Tidak ada udara menyebabkan hampa gitu ya. Tidak ada lahan itu kering, udara itu sejuk. Kurang bisa sih itu, tapi kalau dipaksakan gitu ya. Tapi yang lebih bagus, yang lebih tepat adalah yang ini kawan-kawan ya. Tidak ada air itu menyebabkan kering, tidak ada udara menyebabkan hampa. Kayak siapa mahang hampa gitu ya, hati hampa gitu ya kawan-kawan. Oke, begitu kan understand. Inap-inap jadi mantap. Number 6. Selalu dipersesuaikan menjadi semaipu solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi ini kawan-kawan ya. Air haus, uap air. Nggak ada air menyebabkan haus kan. Kalau nggak ada uap air menyebabkan basah. Enggak, wrong. Kering ya, kalau nggak ada air menyebabkan kering. Ini yang betul nih, lembab. Wrong. Berarti jawaban yang betul yang B. Begitu kan, understand? Inap-inap, jadi mantap kalau mantap. Next, soal number 7. Ikan sirip, mobil, bla bla bla. Ya, hadapi dulu yang semua. Jadi semoipus solution. Biar apa? Iya betul, biar serasi gitu kan ya. Ikan sirip, mobil, bla bla bla. Mobil kemudi, mobil bensin. Ikan bergerak dengan sirip atau ikan dikendalikan oleh sirip, ya kan? Mobil dikendalikan oleh bensin, enggak terbang, mobil roda. Ini wrong, mobil kendaraan jenis itu ya. Berarti ini mas padanan katanya itu adalah ikan dikendalikan, berarti mobil dikendalikan. Jadi padanan katanya mobil dikendalikan. Apa? Kemudi, berarti jawaban yang tepat itu yang A. Begitu kan, Ansen? Inap, jadi semantap kalau bahwa cara kita menyelesaikan soal analogi ini, bahwa konsepnya itu masih ingat kan di video pertama, silakan di searching lagi. Konsepnya itu adalah kita harus menentukan. Nih, jadi konsepnya itu harus tentukan. Jadi kalau mau ditulis lagi boleh, nggak apa-apa ya, sebagai pengingat kita ya. Tugas kita itu adalah menentukan kata kunci. Temukan kata kunci atau hubungan-hubungan apa? Hubungan-hubungan khusus dari kata-kata yang disajikan disajikan atau dari kata-kata di sini bisa terdiri dari dua kata seperti kasus soal yang ini ada dua kata, atau bisa dari nanti lebih dari dua kata, dua kata atau lebih gitu ya.
Jadi nah tergantung nanti soal berapa. Kalau misalkan ada 3 kata, 3 kata. Nah, itu tugas kata kuncinya. Jadi kata kuncinya adalah kita harus menentukan kata kunci gitu ya. Konsepnya adalah kita harus menemukan kata kunci atau hubungan-hubungan khusus dari kata-kata yang disajikan gitu. Baik itu 2 kata maupun lebih. Atau kalau masih ini kesulitan, kita harus menjadikan ini menjadi sebuah kalimat. Jadikan sebuah kalimat. Make a sentence. Wah, keren gitu ya. Make a sentence biar gak capek nulis gitu ya. Artinya jadikan menjadi sebuah kalimat. Itu kan kalau itu sepanjang. Kalau begini pakai bahasa jadi singkat gitu ya. Oke nih, seperti soal yang nomor 1 ini. Nih, di sini katanya nih umur tahun. Berarti itu apa tuh? Kira-kira padanan kata yang cocoknya nih. Umur tahun. Pilihannya itu adalah A. Kertas, helai, B. Detik, jam, C. Buah pohon, D. Kipas angin, E. Suara dengar. Umur tahun. Berarti kira-kira apa tuh? Kalau pakai berapa berarti kan? Umurnya berapa tahun? Boleh nih. Umurnya berapa tahun? Nah, kertasnya berapa helai? Nah, bisa jadi ya? Oke, bisa jadi nih. Detiknya berapa jam? Hah? Nggak mungkin ini ya. Nggak mungkin detiknya berapa jam. Nah, gitu. Bukan, ini wrong, jelas. Buahnya berapa pohon? Buahnya berapa pohon? Kan itu juga yang nggak cocok ya. Kipasnya berapa angin? Nggak cocok gitu. Suaranya berapa dengar? Apalagi ini ya, suaranya berapa dengar? Nggak cocok. Yang ada mungkin ini suaranya dapat didengar. Ini kalau ini jenisnya kipas angin gitu. Kalau buah itu berasal dari pohon itu kan ya. Ay, satuan dari jam itu kan menit, dari jam ke menit baru ke detik gitu. Nah, jadi yang memungkinkan adalah yang kertasnya berapa helai gitu. Atau bisa jadi kalau nggak mau pakai berapa satuannya boleh. Satuannya. Sok. Umur satuannya kan tahun ya. Kertas satuannya helai gitu. Cukup ya? Easy ya? Easy. Mudah ya. Next, number 2. Nah, number 2. Hujan air. Nah, optionnya nih tablet obat, buah sayur, badai angin, hujan kemarau, kain sutra. Kira-kira yang mana nih? Hujan air. Kira-kira apa nih? Hujan itu air kan? Hujan air kan? Ada hujan es kan ya bisa jadi hujan air bisa begitu juga. Tablet obat. Nah, cocok ya. Kalau mau nih jenis obat itu tablet. Nah, kan jenis obat kan ada cair, ada tablet gitu. Nah, itu berarti harusnya ini berarti wrong. Buah sayur. Ada buah, ada sayur. Ini juga wrong ya. Badai angin. Nah, badai angin kan kemungkinan bisa ya. Hujan air, badai angin. Nah, bisa jadi ini. Hujan kemarau. Kalau ini kurang tepat nih. Harusnya ini musim hujan, musim kemarau. Musim di sini harusnya ya. Berarti ini juga kurang tepat. Kain sutra. Ini mah jenis berarti. Jenis kain itu sutra. Berarti yang memungkinkan adalah yang paling tepat itu berarti yang C gitu. Atau bisa jadi misalkan hujan itu keluarnya air. Keluarnya air, bisa keluarnya air gitu. Badai juga keluarnya angin gitu ya. Jadi hujan air dan hujan angin. Itu yang cepat, yang cepat, yang tepat gitu ya. Oke, lanjut. Next, number 3. Nah, yang tadi sudah kita bahas barusan. Obat tablet. Nah, berarti tadi apa tuh? Tadi barusan aja kita masih anget ya. Obat tablet. Jadi jenis obat itu tablet. Nah, jenis obat adalah tablet. Gitu. Ya, coba cek di sini. Jenis batu adalah keras. Jenis batu keras. Bisa jadi ya. Batu itu keras. Nah, logam bisa jadi ini. Logam koin. Jenis logam itu koin. Bisa jadi ini juga. Kenyang lapar. Ya, ini bukan. Ini lawan kata nih. Besar kecil. Ini juga sama lawan kata. Olahraga poli. Oh, jenis olahraga itu poli. Itu. Ya, yang memungkinkan ini 2. Batu keras. Logam koin. Nah, kalau begini, nah nanti maka kuncinya nih. Kita harus cari kata yang lebih spesifik lagi. Nah, jenis obat tablet. Jenis batu itu keras. Jenis logam itu koin. Gitu kan ya? Cari yang lebih spesifik apa kira-kira nih? Obat, dalam bentuk butiran pipih. Nih, obat dalam bentuk butiran pipih. Butiran pipih. Ya, itu adalah tablet. Nah, batu dalam butiran pipih itu adalah keras. Nggak enak kan ya? Nggak cocok nih. Oh, berarti yang memungkinkan yang B. Coba kita cek. Logam dalam bentuk butiran pipih itu adalah koin. Oh, ini yang B yang paling tepat. Jadi gitu. Jadi ketika kita menggunakan sebuah kata, lalu misalkan padanan kata gitu, lalu padanan kata itu kita coba ke beberapa option ternyata mendekati, maka kita cari lagi option yang lebih spesifik. Oh, maksudnya maka kita cari lagi padanan kata yang lebih spesifik. Nah, itulah berarti
yang merupakan solusi dari soal yang diharapkan. Gitu. Kayak ini kan ya. Lebih spesifik kalau butiran pipih mah. Karena batu itu baturan pipihnya bukan keras gitu. Tapi sifatnya keras batu itu. Makanya kepala batu artinya keras. Jadi kepalanya keras gitu. Bukan keras kepala batu dia sombong gitu, kepala batu ya. Gitu. Oke, next. Number 4. Kepak sayap. Pasangannya misalkan padanan kata apa nih yang cocok? Hidung hirup. Anting telinga. B itu. C hentak kaki. D hidung mancung. E kulit lembut. Nah, kepak sayap. Berarti gimana tuh? Mengepakkan sayap. Itu kan ya? Mengepakkan sayapnya. Mengepakkan. Berarti kita pakai awal ini boleh. Mengepakkan. Boleh dibuat ini. Mengepakkan sayap. Menghidungkan hirup. Wah, nggak cocok ya ini. Menghidungkan hirup berarti harusnya hidung itu adalah alat untuk menghirup. Gitu kan ya? Mengantingkan telinga, juga nggak cocok nih. Menghentakkan kaki, ini yang memungkinkan nih. Ini nggak cocok. Menghidungkan mancung, wah bukan ya. Harusnya ini jenis hidung. Jenis hidung itu hidungnya mancung gitu. Kayak hidung saya tuh, hidung mancung gitu ya. Enggak ya. Aduh. Kulitnya lembut. Nah, harusnya ini jenis kulitnya lembut. Ini jenis kulit juga. Ini hidung mancung, ini bukan. Jadi yang memungkinkan itu adalah hentak kaki. Itu. Atau bisa juga gerakan sayap, misalkan dibalik dari sini, tapi dibalik dari sini ke belakang, di belakang ke depan. Gerakan sayap itu adalah kepak. Gerakan kaki itu adalah hentak. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Gitu. Ya, udah ya, mudah deh. Lanjut, soal number 5. Number 5. Mobil darat. A. Ikan berenang. B. Hujan deras. C. Pesawat terbang udara. D. Hidup mati. E. Oksigen nitrogen. Oke, mobil darat kira-kira apa tuh? Mobil ada di darat. Bisa jadi ada ya, pakai kita ada padan katanya pakai kata ada. Mobil ada di darat. Ikan ada berenang. Nggak cocok ya, nggak enak ya. Hujan ada deras. Enggak, ini juga. Pesawat terbang ada udara. Maksudnya ada di darat, ada di udara. Bisa jadi ini memungkinkan nih, enak kan? Hidup ada mati. Hidup ada di mati, apalagi gitu ya. Oksigen, nitrogen, nggak cocok nih. Yang ini harusnya ikan itu berenang. Ikan itu berenang, harusnya begini. Hujan itu deras, ya. Ikan itu berenang, hujan itu deras, pakai itu paling. Hidup dan mati, hidup lawan katanya mati. Oksigen, nitrogen, ini jenis gas harusnya gitu ya, padanan katanya ya. Jadi yang memungkinkan itu adalah yang pesawat terbang. Kalau misalkan kita boleh pakai kata yang lain, misalkan padanan katanya. Atau misalkan mobil adalah kendaraan, gitulah, jenis kendaraan di darat, gitu. Pesawat terbang adalah jenis kendaraan yang di udara. Itu juga bisa ya. Jadi bisa jenis kendaraan, bisa juga ada yang kata singkatnya gitu ya. Oke, lanjut next. Number 6. Nomor 6 itu lokomotif kereta. Padahal katanya apa nih kira-kira yang cocok nih? Bulan bumi. B. Bumi Nusantara. C. Indonesia Jakarta. D. Kuda Andong. E. Buaya darat. Gitu ya. Lokomotif kereta. Kira-kira apa nih? Lokomotif kereta. Kereta dibalik nih dari belakang enaknya. Kereta ditarik dari belakang ke depan. Ditarik. Kereta itu ditarik oleh lokomotif. Bumi itu ditarik oleh bulan. Wah, gak enak ya. Lepas. Nusantara itu ditarik bumi. Wah, apalagi ini ya. Jakarta itu ditarik Indonesia. Enggak, ini juga wrong. Andong. Andong ini ditarik kuda. Ini enak nih. Ya, jadi yang bentuk yang ini, yang D ya. Darat itu ada ditarik buaya. Apaan ya? Yang ada buaya darat itu buaya darat itu berarti ya. Siapa yang mau darat itu? Siapa? Saya enggak buaya darat. Bukan ini juga. Jadi yang enak itu yang ini. Kereta ditarik lokomotif. Andong ditarik kuda. Ini yang paling benar. Kalau ini adalah Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Paling gitu yang ini. Buaya darat. Ini sifat laki-laki ya. Tapi bukan sifat saya nih. Oke, begitu nih. Oke, lanjut next. Number 7. Number 7. Busur panah. Kira-kira padanan kata yang cocok apa nih? Cari di sini. Manis, pahit. Yang A. B. Kaya miskin. C. Senapan peluru. D. Kuat lemah. E. Garis penggaris. Oke, busur panah. Busur mengeluarkan panah. Mengeluarkan kayaknya nih ya. Mengeluarkan panah. Itu mengeluarkan, atau paling enak itu bukan mengeluarkan ya, karena busur bukan mengeluarkan nih. Tapi melepaskan, bukan mengeluarkan ya. Gak enak kalau mengeluarkan panah. Busur mengeluarkan panah, bukan mengeluarkan ya.
sorry, bukan ini ya. Melepaskan. Nah, melepaskan. Usur melepaskan panah. Nah, manis melepaskan pahit. Oh, masa sih manis melepaskan pahit itu? Manis pahit itu lawan kata ya. Manis. Nah, manis lawannya pahit gitu. Aduh. Jadi bicara manis ya, bicaranya manis ya. Tapi kenyataannya pahit gitu. Bukan, ya, bukan ini. Kaya miskin, sama ini juga lawan kata ya. Senapan melepaskan peluru. Bisa jadi nih. Karena senapan mengeluarkan peluru kan? Melepaskan peluru. Oh, ini benar nih. Kuat melepaskan lemah. Bukan, ini juga sama lawan kata. Garis melepaskan penggaris. Garis itu adalah penggaris itu untuk menggaris, untuk garis, membuat garis gitu. Oh, ini berarti juga bukan. Jadi yang paling tepat itu udah C. Senapan melepaskan peluru. Oke, lanjut number 8. Dingin selimut. Nah, pada kata yang satu itu ini apa kira-kira nih? A. Kabut gunung. B. Hujan payung. C. Pantai laut. D. Kaki kepala. E. Rambut hitam. Dingin selimut. Kalau dingin, pakai selimut. Gitu kan? Pakai selimut. Jadi kalau mau kita buat kalimat, boleh misalkan. Jika dingin, gunakan selimut. Nah, gitu. Jika dingin, kalau mau pakai kalimat nih, boleh kan tadi ketika kita kesulitan misalkan. Jika dingin, gunakan selimut. Gunakan selimut. Ya, jadi selain kita pakai padanan kata yang khusus, yang spesifik, kita juga bisa membuatnya menjadi sebuah kalimat. Jika kabut, gunakan gunung. Wah, nggak enak nih. Kabut gunung. Jika hujan, gunakan payung. Nah, ini nih yang enak nih. Jika hujan, gunakan payung kan? Iya gitu. Jika pantai, gunakan laut. Oh, apalagi nih. Ya ada paling pantai ada di laut. Ada ini padanan katanya. Kaki ada di kepala. Bukan ya. Jika kaki, gunakan kepala. Apalagi nih. Aduh, apalagi nih ya. Nggak berfungsi sama sekali ya. Nggak berarti sama sekali nih ya. Jadi bukan ini. Rambut. Jika rambut, gunakan selimut. Apalagi ya. Harusnya ini rambut warnanya hitam. Begitu harusnya. Berarti yang paling tepat itu adalah ini. Jika hujan, gunakan payung. Ya, hujan, gunakan payung. Hujan, pakai payung. Gitu. Dingin, pakai selimut. Gitu ya. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Next, number 9. Nah, number 9. Skripsi sarjana. Nah, padanan kata yang cocok berarti apa tuh? Sapi rumput. B. Ikan roti. Ikan roti. C. Disertasi doktor. Presiden rakyat. D. Oh, yang ini nggak ada nih, ketinggalan nih kayaknya. Misalkan apa ya? Misalkan kita pakai rupiah. Ini rupiah, ini dolar misalkan ya. Dolar. Nah, kira-kira ini apa? Skripsi sarjana. Skripsi adalah tugas akhir untuk sarjana. Bisa gitu dibuat kalimat ya. Tugas akhir sarjana itu adalah membuat skripsi gitu. Berarti membuat sarjana itu membuat skripsi. Ya, untuk mendapat gelar sarjana kita harus membuat skripsi gitu atau ya. Gitu ya. Oke. Kira-kira sini apa? Untuk mendapat gelar rumput kita harus membuat sapi. Oh, enggak ya, dia enggak cocok nih. Kalau ini paling cocoknya nih. Sapi itu makan rumput gitu atau sapi membutuhkan rumput gitu. Ikan roti, apalagi ini nggak nyambung ya, guys. Misalkan tugas akhir roti adalah ikan, apalagi nggak nyambung nih. Tugas untuk menjadi dokter itu adalah membuat disertasi. Oh, yang ini berarti yang memungkinkan, gitu ya. Tugas rakyat adalah menjadi presiden, enggak kan ya? Yang ada presiden dipilih rakyat, harusnya dipilih rakyat ke sini. Rupiah, dolar, apa gini? Ini kalau ini mah berarti yang cocok adalah jenis mata uang. Ya, jenis mata uang ada rupiah, ada dolar, begitu ya. Oke, lanjut number 10, number terakhir. Pro setuju. Pilihannya itu adalah purna bakti pensiun, rajin pandai, bisa terbiasa, disiplin tanggung jawab, itu pintar belajar. Kira-kira apa nih? Pro itu apa? Persamaan kata ya. Persamaan kata dari pro itu adalah setuju. Jadi sinonimnya. Sinonim dari pro adalah setuju. Nah, sinonim dari purna bakti adalah pensiun. Ini enak nih. Berarti yang betul nih kayaknya nih. Coba kita cek. Rajin sinonimnya adalah pandai. Bukan ya? Harusnya rajin pangkal pandai kalau ini. Bukan. Berarti. Bisa terbiasa. Apakah betul sinonimnya bisa itu terbiasa? Enggak ya. Yang ada juga kalau mau nih. Bisa karena terbiasa. Baru itu enak. Ya. Disiplin tanggung jawab. Nah kalau ini mah enggak. Nih sifat manusia nih. Kalau sikapnya disiplin. Sikapnya tanggung jawab nih. Kayak saya nih. Disiplin tanggung jawab. Wah harap banget gitu ya. Ini enggak ya. Enggak cocok juga ini. Pintar belajar, pintar sinonimnya belajar. Enggak, ini kalau mau pintar ya belajar. Paling gitu sih. Padanan kata yang cocoknya ya. Gitu harusnya. Selesai deh. Oh berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat adalah yang A.